Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya mau presentasi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, sebelum itu, kenalkan nama saya Arizona Sembiring, NIM 28922501776, Prodi Manajemen. Dan yang terhormat, dosen pengampu Dr. IR Sugeng Prayitno, SA, SEMM. Baik, saya akan mulai untuk presentasinya. Menurut para ahli, Swanbrook 1995 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Menurut George Terry 1986, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mampu bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan suatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Sullivan and Dekker 1989 di definisi pengertian kepemimpinan di atas. Definisi kepemimpinan pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menyarankan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilakukan. Menurut Stone, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan semakin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Jenis pemimpin ini bermacam-macam. Ada pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang formal. Ada pula pimpinan non-formal, yaitu terjadi karena pemimpin tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana, atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela, berkaitan dengan kesediaan orang lain mengikuti keinginan pemimpin. Di sini dikemukakan ada beberapa kekuatan atau kekuasaan yang mesti dimiliki pemimpin itu agar orang lain yang digerakkan tersebut mengikuti keinginannya, yaitu berupa ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. 5 pengertian lain menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dalam proses memfasilitasi usaha individu atau kelompok kolektif untuk memenuhi tujuan-tujuan utama. Kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Manajemen pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan. Tujuan kepemimpinan. Yang pertama, mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai tanpa adanya suatu
pun pihak yang berjiwa pemimpin. Tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal yang dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu yang atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Dua, fungsi konsultatif. Berbeda dengan dengan instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Tiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Empat, fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk legasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Satu, punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, Anda wajib untuk punya pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat Anda mudah goyah, dan juga membuat Anda konsisten dalam menjalankan sesuatu. Bayangkan apabila pendirian Anda mudah goyah. Sudah pasti Anda akan mudah untuk dipengaruhi orang lain dan tidak dapat mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan dengan baik. Yang kedua, proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif, karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Seorang pemimpin yang baik punya inisiatif kuat akan berbagai hal, sehingga bawahan pun dapat mengandalkannya dalam berbagai macam situasi. Yang ketiga, jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan menjanggalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Yang keempat, komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk bisa memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik. Metode komunikasi yang baik artinya adalah komunikasi yang persuasif, yang mampu menarik orang untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Selain itu, pemimpin yang baik juga semestinya terhindar dari kesalahan penyampaian pesan. 5. Terbuka terhadap pendapat. Seseorang boleh menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. Seorang pemimpin wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri. Apabila seorang pemimpin menutup diri dari pendapat dan wawasan, mereka tidak akan dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga membuat tujuan tak kunjung tercapai. Pemimpin yang tertutup dengan pendapat atau wawasan yang
juga tidak akan mampu untuk menganalisa kelebihan dan potensi bawahannya. 6. Tidak mudah iri. Pada dasarnya, pemimpin memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahan, namun bukan berarti pemimpin iri apabila bawahannya unggul dalam suatu hal dan justru berusaha untuk tidak terlihat lebih baik. Pemimpin yang baik harus bisa mengarahkan bawahannya, tetapi juga tetap mampu mengapresiasi bawahannya atas sesuatu yang sukses mereka lakukan. Yang ketujuh, visioner. Tentu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik tak mungkin bisa meramal, tetapi setidaknya mereka punya kemampuan analisis kuat dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang mereka berdasarkan data-data yang ada. 8. Sabar. Akan ada banyak cobaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin. Kunci dari hal ini tentu adalah kesabaran yang besar. Tanpa adanya kesabaran, bagaimana mungkin pemimpin bisa menyelesaikan suatu masalah dengan kepala dingin? Pemimpin yang kurang sabar akan mudah menyerah, bahkan sebelum ia mencapai tujuannya. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan otoritas. Pemimpin dengan kepemimpinan otokratis merupakan pimpinan yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pimpinan sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini biasa hadir dalam organisasi militer di mana kekuasaan pimpinan amat mutlak serta adanya pemisahan tegas antara atasan dan juga bawahan. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasanya diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah dimiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk urusan-urusan tertentu, sehingga dalam konteks ini bawahan tidak punya ruang untuk mendobraknya dan harus mengikuti regulasi yang ada. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan S1 ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengarkan tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan yang terjalin antara atasan dan juga bawahan sangat bersahabat serta hangat dan tidak ada suasana otoriter. Gaya kepemimpinan yang satu ini sangat cocok diterapkan di perusahaan-perusahaan rintisan atau organisasi nirlaba. Yang keempat, kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu, bawahan mempunyai ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.